Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Perkenalkan, saya Amril Amin, mahasiswa Pascasarjana Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare, akan membawakan materi merancang lembar aktivitas dengan merekam pendekatan saintifik. Adapun rumusan masalah yang akan kami paparkan adalah apa pengertian belajar dan apa itu bahan ajar. Yang kedua, bagaimana cara menyusun bahan ajar. Yang ketiga, bagaimana cara merancang lembar kerja siswa dengan pendekatan saintifik. Selanjutnya kita bahas pengertian belajar. Belajar merupakan proses mendapatkan pengetahuan, keahlian, serta memperbaiki perilaku, sikap, dan kepribadian. Dalam teori belajar humanistik yang diprakarsai oleh Abraham Maslow dan Charles Gors, belajar adalah proses yang berpusat pada pelajar dan dipersonalisasikan, dan peran pendidik adalah sebagai fasilitator. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Bahan ajar juga dapat diartikan informasi, alat, dan teks yang diperlukan oleh pendidik untuk perencanaan dan menelaah implementasi pembelajaran. Penyusunan bahan ajar. Penyusunan bahan ajar dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Keruntutan tampilan mengenai tata urutan yang mudah, judul, daftar isi, struktur kognitif, dan tugas. Yang kedua, bahasa mengenai kosakata yang jelas serta kalimat yang tidak terlalu panjang. Yang ketiga, uji pemahaman mengenai penilaian tiap individu dan checklist pemahaman. Selanjutnya yang keempat adalah stimulan atau kenyamanan saat dilihat, kemenarikan individu untuk berpikir. Yang kelima, kemudahan dibaca mengenai penggunaan huruf dan mudah untuk dibaca. Yang keenam, pedoman materi mengenai pemilihan materi, bahan materi, dan lembar kegiatan. Selanjutnya, merancang lembar kegiatan peserta didik dengan pendekatan saintifik, di mana istilah dulu adalah LKS, sekarang ganti dengan LKPD, lembar kegiatan peserta didik. LKPD adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kegiatan biasanya berupa petunjuk langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Langkah-langkah penulisan LKPD. Yang pertama adalah perumusan KD yang harus dikuasai, kompetensi dasar. Yang kedua, menentukan alat penilaian. Kemudian yang ketiga adalah penyusunan materi. Adapun struktur LKPD, lembar kegiatan peserta didik,
yaitu harus ada judul di lembar kegiatan itu, ada pedoman belajar, kemudian ada kompetensi yang akan dicapai, ada informasi pendukung, tugas-tugas dan langkah-langkah kerja, kemudian adalah penilaian ajar. Selanjutnya adalah pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah suatu proses belajar untuk menciptakan peserta didik menjadi aktif melalui tahapan mengamati atau mengobservasi, ya. Kemudian di mana dalam mengamati itu dengan menggunakan panca indera untuk memperoleh informasi. Juga dengan tahap menanya, di mana peserta didik diminta untuk belajar merumuskan masalah mengenai topik, kemudian mengumpulkan data. Peserta didik ditugaskan untuk mengumpulkan berbagai informasi dari sumber. Selanjutnya tahap mengasosiasi atau menalar. Peserta didik mampu mengolah informasi melalui penalaran dan mampu berpikir rasional. Kemudian yang kelima, tahap mengkomunikasikan, yaitu setiap peserta didik diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Demikianlah pemaparan kami tentang cara merancang lembar kegiatan siswa berbasis pendekatan saintifik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.